Shalom sahabat STMJ, berjumpa kembali dengan saya, Petrus Slamet Supriyadi dalam sharing 3 menit bersama Yesus. Bacaan hari ini diambil dari Yesaya bab 50 ayat 4-9a, yaitu tentang ketaatan hamba Tuhan. Saya terkesan dengan ayat yang kelima yang berbunyi, Tuhan Allah telah membuka telinga saya, dan saya tidak akan memberontak. Saya tidak akan berpaling ke belakang. Nubuat Nabi Yesaya ini untuk memberi peneguhan dan penghiburan kepada umat Israel pada masa-masa pembuangan, bahwa Mesias akan datang menyelamatkan bangsa Israel. Mesias akan memberi pertolongan, memikul penderitaan, penganiayaan, dan malu karena kasih Allah. Nas ini bisa kita lihat pada pelayanan Tuhan Yesus. Bagaimana ia tampil menjadi hamba Tuhan yang taat dan setia kepada Allah Bapa di surga. Dan teladannya nampak jelas dari ketaatannya menerima penderitaan dan penganiayaan dan wafat di kayu salib. Saya mau sharing pengalaman. Saya terlahir dari keluarga yang sangat sederhana. 8 bersaudara, saya nomor 7. Orang tua saya hanya seorang buruh tani. Pada waktu SMP kelas 1, saya nyaris keluar karena orang tua saya tidak bisa membayar SPP dan membeli buku. Intinya, kami sedang dililit ekonomi. Karena keinginan saya yang besar untuk bisa sekolah, akhirnya saya putuskan untuk bekerja di paruh waktu saya. Sepulang dari sekolah, saya bekerja di penambangan pasir dan penambangan batu. Pada saat-saat tertentu atau pada saat libur, saya menjadi kenek. Sehingga pada usia yang sangat belia, pergaulan saya sudah bebas dan sangat keras. Sehingga lama-lama saya jarang ke gereja dan akhirnya saya tidak pernah ke gereja. Saya mudah dipengaruhi. Sampai ketika saya mengikuti apa yang mereka lakukan. Minum-minuman, berjudi, sabung ayam, dan berkelahi dengan kelompok lain. SMA, saya berpindah-pindah sekolah. Sangat sulit sekali rasanya. Berat banget. Setelah lulus SMA, semakin menjadi-jadi. Saya menjadi pengembara dari satu kota ke kota lain, tanpa tujuan yang jelas. Pada saat usia saya 25 tahun, saya kehilangan arah. Hidup hanya sekedar hidup. Saya sungguh putus asa. Seringkali mengambil keputusan yang membahayakan keselamatan jiwa saya. Ketika rasanya hidup ini sudah mentok, yang kurasakan hanya kepahitan, akhirnya kuputuskan untuk pulang. Saya ingin kembali kepada orang tua saya. Itu saja. Dan pada saat di rumah itulah, teman saya sering bermain ke rumah saya, membawa anak-anak kecil, anak-anak sekolah minggu untuk diajari main gitar. Dari sinilah saya disegarkan kembali dengan lagu-lagu rohani, lagu sekolah minggu yang ceria dan penuh pengajaran. Luar biasa, saya melihat ketaatan teman saya di dalam melayani anak-anak. Dalam kesederhanaan, dia kelihatan berbahagia sekali. Hidupnya penuh sukacita. Saya merasa iri. Dan ketika dia mengajak saya untuk menemaninya mendampingi sekolah minggu, saya langsung mengiyakan. Tidak sampai di situ, dia juga mengajak saya di berbagai kegiatan gereja. Dengan proses yang sangat panjang sekali, akhirnya saya menemukan sebuah harapan. Saya semakin mengenal Tuhan Yesus lebih intim melalui kegiatan-kegiatan rohani, melalui pelayanan-pelayanan terhadap anak-anak. Saya dikenalkan dengan nilai-nilai kebaikan, dan Allah telah membuka telinga saya melalui teman saya. Dan yang luar biasa, saya diperkenankan untuk belajar menjadi murid yang taat. Demikianlah sharing saya. Terima kasih. Tuhan memberkati.